terus gelisah, kayak gimana sih, kayak nggak tenang. Bingung. Badannya juga udah terbal pocong, habis itu di kening juga seperti ada tancepan paku. Tak mempunyai kelembutan. Hampir 25 tahun ya. hampir 30 Iya, tahun. 30 tahun. Wak. Kamu tuh siapa? Aku yang punya ini. Yang punya siapa? Yang punya ini. Punya badan. Iya, Punya badan Allah. Ngapain kamu di situ? suka. Terjawab semua lah, saya jadi rasa oh, maknanya Jadi lega ya. lega. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lutfi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini ada pasien dari Malaysia, asli Tasik, dan sudah bekerja di Malaysia selama 19 tahun. 19 tahun dan sudah menjadi subscriber Mata Langit dari beberapa tahun yang lalu. Ya, 4 tahun itu. Nah, Mbak Eni namanya ya. Mbak Eni usianya 42 tahun. Mbak Eni ini merasa ada gangguan yang dianggap di luar nalar, Iya. seperti gelisah, Bisa susah kayak tidur. susah tidur. Terus kadang-kadang tidur malam bangun kayak gitu, selalu kebangun gitu. Dan nggak bisa tidur Nggak lagi bisa tidur. sampai pagi. Terus gelisah, kayak gimana sih, kayak nggak tenang. Bingung. Pertanyaan Gagal fokus. Gitu. Gagal fokus. Terus sering mimpi buruk katanya. Yang terakhir sebelum yang berantem ini tuh saya mimpi kayak kerubuhan rumah. Katanya pernah juga ke dokter, tapi analisa secara medis normal semuanya. Normal. Sebab dulu pernah ya kayak gitu, sakit. Sebelum sakit tuh saya mimpi ditabrak binatang gitu. Segede kucing atau? Segede kucing gitu. Terus saya terbangun waktu itu tengah malam kan. Terus nggak lama tuh saya sakit, kayak sakit perut gitu. Kalau sakitnya tuh lepas asar. Itu udah lama lah, udah 8 tahun gitu. Nah, Terus udah gitu kan ke dokter. USG. Oh, di USG, di pap smear semua. Oh, sampai pap smear. Sebab mau tahu kan, takut ada kanker atau apa gitu kan. Dokter bilang saya ikut aja gitu kan, sebab takut kan, kita perempuan. Dokter pun sampai geleng-geleng. Bingung sendiri Iya, dokternya. dikasih obat, saya makan pun kayak nggak ada reaksinya, sakit juga gitu. Terus saya ngomong sama dokter, tapi saya sakit lah dokter. Lepas ini ya nggak tahu, saya sudah coba sedaya Dokternya- upaya gitu. Dokternya pakar apa angkat tangan ya? Nggak tahu. Berobat secara alternatif di Malaysia. Iya. Terus dia nulis satu nama gitu. Saya kenal nama itu sebab kita kenal kan. Dia dulu pernah sempat sebelum saya menikah yang nomor 3 nih, dia suka lah, tapi ada istri saya nggak mau kan, nggak mau ganggu orang hubungan gitu kan. Jadi, tapi saya nolak tuh nggak bisa secara halus gitu. Dia tuh nggak mau tuh nggak mau gitu, saya nggak bisa berpura-pura gitu. Muka saya tuh kalau nggak suka ya nggak bisa manis gimana gitu, nggak bisa. Jadi mungkin dia marah atau gimana ya. Tapi setelah ditunjukin nama, apakah sembuh? Dikasih air, alhamdulillah sembuh. Nah, yang itu memang udah sembuh. Tapi makin kesini kayak mungkin belum bersih atau gimana gitu kan. Akhirnya saya dapat jodoh yang ini, ya kayak gitu, nggak tenang gitu. Oh, setiap pernikahan itu sepertinya kayak tidak bahagia ya? Iya, jadi nggak pernah ngerasain hidup bahagia tuh kayak gimana gitu. Jadi Sampai akhirnya saya pikir setelah berapa kali alternatif di sana? 3 kali katanya. 3 kali. Sampai akhirnya 3 ketemu kali. Mata Langit, pengen berobat ke sini. Iya, sebab saya selalu nonton di Mata Langit semua kan. Jadi problemnya pun kok kayak ada yang sama gitu. Di antara pasien yang ada di YouTube ya. Iya, jadi kok kayak sama. Tapi Saya sebenarnya kan Mbak di Malaysia untuk datang ke sini kan butuh waktu, butuh biaya. Iya. Kenapa nggak jarak jauh? Waktu itu sudah pernah saya tawarkan jarak jauh ya. Iya, tapi saya pikir kalau jarak jauh kayak nggak puas gitu, maksudnya dari Katanya jauh ini Panglima- pengen direndam.
pengen direndam, pengen masuk gentong ajaib. Pengen kok kayaknya kok megap-megap gitu kan, Pengen orang nyobain bilang sendiri kan, ya, apa iya gitu. apa iya sih gitu. Jadi bertanya-tanya dalam hati tuh, apa bener sih masuk tong aja kan tong Iya. Tong kecil cuma sebesar seukuran ada satu manusia. laki itu kan, kalau laki kan di masukin video, kalau yang perempuan nggak di video. megap-megap gitu kan, masa sih kayak masuk ke laut katanya. Alhamdulillah sekarang ya. Nyampe juga ke Nyampe. teman-temannya. Malahan lebih awal Bang Mbak Lima. udah nyampe. Dalam Memang perjalanan. di badan Mbak ini ada Gimana, Bang Lima? nenek yang saya rasa dengan batin, matanya merah kayak menyala-nyala, ada siluman banaspati, badannya juga udah terbalut pocong, habis itu di kening juga seperti ada tancepan paku yang terlihat saya gitu ya. Mungkin yang bikin bingung, Mbak. Habis itu sudah ada siluman ular di Banyak dalam apa, Teh? badan. Banyak banget. Pocong, nenek-nenek, siluman ular, Ya. banaspati Jadi 5. baik saya kuat ya Panglima, Iya, maksudnya termasuk kuat kalau saya bilang Mbak. Kalau orang lain mungkin udah tumbang nggak ya. bisa ngapa-ngapain kali. Saya kuat, memang kuat di Iya, sana. termasuk- Saya kerja, saya lawan, saya zikir. Di sana banyak. kerjanya sebagai terapis ya. terapis. Dia jago ini Panglima apa? Pijit. Massage. Jadi sebab mungkin ada keturunan. Ini kan Panglima pantau ada banyak nih makhluknya. Apakah itu dari satu arah atau ada beberapa arah? Kalau saya lihat sih ada beberapa arah ya. Ada yang dari seseorang yang terdekat, pernah dekat gitu. Berarti ya. dari masa lalu. Ya kita nggak boleh nuduh siapapun juga, tapi yang penting kita obatin, nanti juga bakal Terungkap sendiri. tahuan arahnya dari mana gitu ya. Yang saya ketahui biasanya seperti itu. Allah, astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? ditanam di awakmu Yang ditanam di mana? Di badan saya. Yang nanam siapa? lanang Rumahnya di mana? Daerah jauh atau dekat gitu? Namanya siapa? Mengandung huruf S. Oke, laki-laki itu mengandung huruf S. Hubungannya apa dengan Mbak ini? Namanya ada huruf S. Dia tidak selalu di depan sih, bisa di tengah, bisa di Kalau udah belakang. paham ya cukup Ya. lihatin Mbaknya. Hubungannya apa? Dulu sebelum saya menikah pernah saya mau menikah kan? Dilamar. Udah menikah 3 hari. kau meninggalkan Meninggalkan apa? tempat kelahiran Ya iya, Sudah itu berapa saya lama? nggak betah di rumah. Lahir di Tasik. Tasik. Nah, merantau ke Malaysia 19 tahun. Sebelum itu pun saya di Jakarta. Oh, Saya lepas yang kan dulu saya di Jakarta, pulang terus ketemu orang ini, dia terus suka gitu, akhirnya lamar sama mak, aku setuju, tapi ada satu orang tuh dia suka juga dengan saya, jadi mak saya setuju yang satu ini, yang saya pilih yang ini gitu. Tiba-tiba saya mau nikah 3 hari, kurang 3 hari lah, saya lari. Padahal tadinya saya suka dengan orang ini, tiba-tiba Oke. saya nggak suka gitu. ini belum ketahuan ya dari arahnya yang mana? Yang rambutnya keriting. cepat awakmu telah dibanding kegenisan Oh, Iya, memang iya. terus? Ya awal mulanya dari situ Panglima, jadi saya nggak bisa. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar Berapa tahun ya? Lebih 20 tahun lah. berarti sebelum ke Malaysia. Iya. tak ada ketenangan dalam batin Iya, kalau mau ibadah kok malas banget gitu. Sampai suami saya pun ngomong, jangan malas Milawan. Malas banget mau nikah. Mau sholat tuh malas. Apa sih yang menyebabkan kalian dikirim tuh? Apa sakit hatinya kenapa? keputusan itu yang menjadi cukup dendam Keputusan itu yang membuat dendam. Ya kan dua-duanya dikecewakan ya, orang dua-duanya nggak dapet ya kan Mbak? Iya, nggak Yang dapet. dijodohin ibu juga nggak dipilih. Iya. Yang Mbak pilih pun nggak jadi gitu kan? Sebab pernah dia ngomong dengan keponakan kalau saya nggak dapat ya dia nggak dapat. Nah dari situ saya memang pergi
salah hari terus ke Jakarta kan, nggak pulang sampai sekarang. Maksudnya nggak betah di rumah, nggak pernah tinggal di rumah. Berarti kamu tuh disuruh membuat dia gelisah, terus disuruh apa lagi? Yang membuat dia tidak betah di rumah siapa? Maka sejak saat itu di mata laki-laki kamu seperti wanita yang menyebalkan. Iya. Yang ini pun sebab mungkin dari jodoh kan yang ini jadi, tapi Nggak bahagia. Iya, nggak bahagia, ribut aja. Masalah sepele itu nanti ribut gitu. Apakah itu ulah kalian juga dengan suami yang sekarang, kenapa ribut terus? Karena kami membuat rasa panas dalam hati manusia. Gampang emosi jadinya, Iya. Mbak. Terus itu berarti Banaspati itu temenmu. Sifat-sifat kami ubah menjadi manusia-manusia penuh dengan rasa keegoisan yang tinggi. Memang benar. Mbak merasa Merasa, Ada yang saling mengalah satu sama lain. iya, dengan suami satu kayak gitu, Mbak. Kalau berantem itu, kamu ya ekos kamu, gitu. Jadi saya tuh nggak mau ngalah gitu. Kayak aku nggak salah kok, gitu. Panas aja bawaannya. Iya. Jadi kamu ini berapa sosok yang dikirim untuk bikin gelisah, panas? Tadi kan terpantau Panglima tuh ada Banaspati. Terus? Iya, Mbak. Yang kalian itu Aku lihat. Oh iya bener. Oh kamu Banaspatinya? membuat rasa senang penuh keributan. Penuh keributan. Pantesan Agil muncul keringetnya padahal AC. Kalau apa, mungkin yang di rumah saya tuh yang saya lihat itu siapa? Yang rambutnya panjang. Mbak lihat sosok Iya, pas pulang tuh. perempuan. Kan saya tidur, tapi dalam keadaan tidur tuh nggak tidur, kayak mimpi nggak mimpi gitu. Ada satu di belakang pintu. Masih lagi Mbak. Mbak lihat sosok perempuan di belakang itu. Wajahnya gimana? Matanya aja kayak nggak suka gitu melihat saya itu. Siapa yang dilihat di rumahnya itu? Ah iya. Rambutnya panjang nutupin wajah. Sa- Kamu ya? Apakah kamu temannya yang tadi, yang Banaspati? Ya dia ini Mbak yang kamu lihat Mbak. Ngapain kamu di rumahnya? Kamu ngapain? Kamu ngapain ada di rumah saya? Tugasmu apa di situ? Apa itu? Apa? Nabur. Disiram, tabur. Nyiram apa? Oh, Air apa yang disiram? air apa? Air sihir. Air apa yang disiram? Air yang sudah dimantra. Siapa yang nyuruh kamu? Berarti air sihir. Laki apa perempuan yang nyuruh? Laki-laki. Apa? Tujuannya apa? Biar apa? Biar nggak betah kali Mbak, bener. Ya, kayak dicekek. Oh iya dong. Iya. Mbak ngerasa kayak dicekek kalau di rumah? Kalau di sana pun kayak gitu. Di Malaysia pun begitu? Iya, Iya, itu. kayak sesak napas. Sesak napas itu. Itu, nggak bisa napas. Saya mau bunuh dong berarti. Terus Biar nggak bisa sampai bernapas. dokter pun tanyakan, ada sakit asma nggak? Enggak lah, saya nggak pernah punya sakit asma. Dikasih obat kumur-kumur aja, sebab kan memang nggak Iya, ada. kamu yang cekek. Bang, tujuanmu apa? Mau diapain? Sampai orang nggak bisa bernapas. Allah Akbar. Ganti lagi. Bisa bersamanya. Hah? Biar aku bisa Bersamanya, bersamanya. Kamu Kak. siapa yang bersamanya? Dia udah punya suami. Suka sama Mbak Eni? Dia udah punya suami. Kamu siapa? Yang selalu menemani dalam tidur. Terus Mbak Gimana merasa- kamu tahu dia? saya pernah mimpi. Apa berhubungan? Iya.
Kalau udah Tapi saya berhubungan, pikirkan, mimpi. Dia menyerupai siapa? Ya nggak menyerupai, cuma dalam mimpi gitu. Oh. Kayak merasanya tuh gitu. merasa seperti Ah, berhubungan, tapi wujud orangnya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nah, ini kelakuan genderuwo sih biasanya suka memperkosa perempuan tuh Mbak. telah lama aku bersamamu Kamu dari mana? Dari Malaysia apa dari Indonesia kamu ikut dia? dari tanahmu, Indonesia. Kamu dari Tasik berarti. Di Tasik ya. bahkan di saat kau tertidur kau merasakan seperti ada yang menindih. Iya. Sering ketindihan. Ngapain kamu ikut saya? Pertanyaannya itu, kamu itu pertama dikirim orang, Kalau kamu dikirim cinta orang sama apa dia? kamu ikut sendiri? Nah, atau ikut sendiri ketemu di mana? Sebuah gambar dan nama kamu. Kirim orang berarti. Gimana gambarnya, namanya? Diapain? Untuk aku Tugas. mendatangimu Siapa yang nyuruh kamu? Laki-laki apa perempuan? agar kau menjadi seperti laki-laki. Maksudnya? Kau wanita tapi tak mempunyai kelembutan. Iya. Orang bilang kamu kayak laki-laki. Katanya kasar. Karakter Mbak jadi kayak Ah, laki-laki. sebetulnya saya lembut. Maksudnya kita kan anak bungsu ya, manja sama mama gitu. Tapi selepas kejadian itu memang saya jadi Keras. berubah karakternya. Hmm. Oh, ternyata makhluk itu bisa merubah karakter seseorang ya. Itu kadang-kadang saya pun bertanya-tanya kenapa masa aku kasar sih gitu. Jadi tugasmu Siapa untuk yang merubah nyuruh? karakter dia. Kenapa? Supaya apa? Kalau sudah berubah karakternya, apa keuntungan buat kamu atau majikanmu? Itu apa sih, megangin apa itu? Gatel mbak. Gatel, Mbak gatel Mbak. Nah, di sebelah kanan ya, maaf di situ. Laki-laki apa perempuan yang nyuruh kamu? Laki-laki Namanya. Kasih tahu dok. Nih, saya dia nggak nulis bisa. Mengandung huruf A. Apakah sama dengan yang tadi? Tadi mengandung huruf S. S, I. Mengandung A, mengandung S dan I. di usia Oh, 40-an, 40 lebih. Hubungan dengan Mbak Eni apa? Dulu yang sempat mau nikah nggak jadi. Pernah dilamar itu ya? Yang Iya. 3 hari sebelum nikah dibatalin. Iya. dosamu dia membuatmu menjadi seperti ini. Ya, iya itu kan bukan sebab saya sendiri mau pergi. Yang membuat Mbak pergi apa? Tiba-tiba Nggak nggak tahu. suka. Tiba-tiba tuh kayak nggak gelisah, bingung. Akhirnya saya pergi. Saya lari nggak ada. Jadi orang sempat datang nggak? Belum sebab Oh, dikabarin ya, titipan kalau saya misalnya. tuh terus pergi ke sana, dulu kan belum ada handphone ya. Hmm. Terus pergi ke Jawa sana, bilangin katanya jangan datang dulu ya katanya. Sebab si Eni nggak ada. Bingung. Kenapa Mbak tiba-tiba berubah? Yang tadi cinta kok tiba-tiba berubah? Nah, takutnya ada yang ngirim sebelum ini. Ya itu sebab Nah, itu loh. kayak nggak normal gitu. Jadi di Jakarta tuh sekarang bingung. Kenapa dia tiba-tiba berubah udah mau 3 hari resepsi? Semua sudah direncanakan dengan semata-mata. Iya, sebab udah ngobrol kan sama keluarga dia. Keluarga Tadinya sebelumnya saya. memang udah dekat gitu pacaran sama Mbak. Iya, udah nikah. pacaran. Sebenarnya saya kerja di Jakarta, saya pulang ketemu dia terus pacaran, seneng gitu. Seneng. Cuma Keluarga udah mama ketemu. saya tuh senengnya dengan yang Iya, satu. maksudnya Gitu. ini- Yang satu tuh orangnya kayak nggak baik. Menurut saya lah. Jadi saya senengnya sama yang ini gitu. Tapi orang tua menyetujui sampai akhirnya dengan yang ini pun orang tua setuju sebab kita mau kan. karena pengen anaknya bahagia. Terus akhirnya ya. saya ke Jakarta kerja lagi, terus itu tanggal yang ditentukan saya pulang, tiba-tiba kayak orang bingung. Kenapa kok begitu? Itulah kamu. Perubahan 180 derajat Ya. pada dirimu yang awalnya mencintai menjadi sebuah kebencian. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Ulah kamu mempermainkan hatinya. Berarti kamu dikirim oleh Kami berubah
segala hal. Jahat. Enggak, maksudnya gini, yang mengirim kamu ini apa pernah disakiti oleh Mbak Eni sehingga dia nggak bisa dengan laki-laki lain? Ayo cepat ngomong. Sudah banyak laki-laki yang kau sakiti. Iya. Masa iya? Hah? Maksudnya kalau dia suka, saya nggak suka gitu. Awalnya menerima gitu, tiba-tiba pertengahan jalan nggak mau ninggalin. Iya, gitu. Gitu. Oke, lalu kamu buat dia karakternya berubah seperti laki-laki, mudah emosi, lalu apa lagi? Sakit perut. Mbak sakit perut? Iya, yang hari itu itulah yang Apa pendarahan atau apa? pendarahan. Dibuat apa perutnya? Rahimnya apa itu? Yang sampai Mbak Pap Smear itu kan? Di Malaysia, Mbak di USG, di Pap Smear. Dokter nggak menemukan penyakit Kayak sakit gitu di rahimnya. rahim itu kayak disilet-silet kayak di ngomong sama orang tuh kayak nggak percaya orang tuh Panglima. Karena melihat Mbak kayaknya seger nggak sakit. Oh, sebab lihat fisik kan kayak nggak ada apa-apa gitu kan, tapi saya sakit gitu. Kenapa? Dibuat apa? Apa sih itu? Sesuatu masuk ke dalam Kayak ditusuk. rahimnya. Tusuk. Kelamin. Kelamin siapa? Kamu apa? Karena aku yang menemani. Aduh. Ini yang suka nindihin Mbak itu, genderuwo. Sebab ini udah lama. Rahim yang meneteskan air tetesan merah itu. Darah, ngeflek ya? Iya, yang ngeflek itu. Loh, kamu kan ditugaskan menyakiti, kok kamu jadi cinta sama dia? Karena dia selalu tidur dengan kesendirian. Iya, Waktu Mbak saya banyak sendiri. waktu Mbak masih single parent dulu. Saya suka menyendiri Panglima. Saya nggak suka kalau kayak kita kan kos ya, kan campur dengan yang lain. Saya nggak suka, saya suka sendiri, hidup sendiri gitu. Kerja nanti balik rumah sendiri gitu. Dalam masa yang lama juga lah. Sebelum saya nikah yang nomor 2 itu 10 tahun saya menyendiri. Jadi kamu sudah 10 tahun itu mendampingi dia? Ya, Gatel. pernah gatel-gatel. Aduh, banyak. Sebenarnya kamu tuh menyebabkan banyak kesusahan. Gatel-gatel di sini. Yang gatel, yang rahim, yang gelisah, apalagi tuh yang kamu buat? Cukup lah, jangan ikut saya ya. Bahkan di saat kau Apa? Mandi, keramas. Kenapa? seperti orang yang berjalan seekor binatang. Iya. Gimana Mbak? Di atas itu kayak duduk-duduk gitu. Oh. Saya pikir tikus. Di rumah Mbak yang di Malaysia? Iya, yang di Malaysia. Itu siapa itu? Aku menghampirimu Kamu ngintip ya? Lagi kemana-mana kamu ikutin? Lagi mandi, lagi ngapain? karena wanita yang lama dalam kesendirian dan dengan hati yang penuh dalam rasa was-was ketidaknyamanan, tidak penuh dengan ketenangan, membuatku lebih mudah untuk bersamanya. Dia merasa nyaman ketika Mbak pengen sendiri terus. Sebab Jadi yang awalnya ditugaskan menyakiti itu malah sebab kenapa pengen sendiri itu sebab apa gitu. Kenapa kok dia selalu pengen sendiri? Sendiri itu lebih enak daripada kau bersama teman-temanmu. Berarti itu memang karena Mbak pengen sendiri, dia yang nemenin. Jadi Mungkin ya. jadi Mbak harus lawan. Kalau Oh. misal ada bisikan aku mau sendiri, lawan lah gitu. Karena itu celah dia masuk gitu. Tidak selalu salah dia, ala astagfirullah, Allahu akbar. Ismi tiba-tiba jatuh setelah ada makhluk yang ditarik Panglima. Oke, ya sudah, kamu gimana nih maunya? Sudah. Kamu tobat aja ya, jangan ganggu lagi ya. Mau tobat, jangan ganggu lagi. Kamu punya agama nggak? Punya Tuhan nggak? Akan balik nimpan tangan. Allah
Akbar, akan balik di bantalmu, nggak akan dibiarkan. Ntar akan diusir, astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih Din. Kita akan melanjutkan mediumisasi dengan berinteraksi dengan makhluk yang di badan Ismi. Ayo Mbak Cindy, Mbak. Ini siapa? Enggak, nggak apa-apa Mbak. Aku jagain. Assalamualaikum. Kamu Siapa ini? Siapa ini? Bahasa Sunda. Ayo Mbak, kamu Naon sia bahasa Sunda. artinya? Saya. Ni, Ini. ni, Mbak dipanggilnya siapa? Ini. Eni kan? Oh iya. Ini. Berarti Mbak. Saya. Ini dengan siapa ya? Bahasa Indonesia boleh nggak? Ini ya ini. Kalau bahasa Sunda. rasakeun maneh. Kunaon? Maneh nu nganggap aing teh teu bager. Rasakeun maneh. Sakit tah. Atuh jelema nu dianggap goreng ka maneh. Laki-laki berarti nih ya? Laki-laki yang dianggap Mbak nggak baik Maneh teu milih. karena nggak dipilih sama Mbak kan? Jadi kamu pernah pengen dekat sama dia tapi tidak dipilih? Oh, berarti salah Berarti satu sama laki-laki, Koslaminya iyanya. salah satu laki-laki yang pernah ditolak. Koslami? Islam Koslami seberapa tahunnya? puluhan tahun. 25 tahun ayah. Aya kene. Sebelum Mbak ke Jakarta, sebelum ke Malaysia ya? Saat masih di Tasik. Iya. Barang lama. Iya. Antara dua Mbak, pernah ditolak sama Mbak atau Ya itu yang dua itu. Atuh punten sadayana. beda nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Saya. Atuh tanganna sarua. Maju Mbak. Atuh ieu tangan teh sarua. Apa maksudnya? Sami. Sami Kunaon samina? sami teh Mohon. tiasa Ngurut. Mohon. di Jawa Barat. Oh, Dabi damelna kitu di ditu teh ari ieu saha? Ari di Jawa teh teu aya turunan kieu. Mohon. Itulah Mbak kalau di sana kalau ada orang sakit minta urut sembuh. Alhamdulillah. Emang di sana Mbak dapat ilmunya dari? Kurang Ya, nggak ada tahu. teh kieu. Mohon. Oh, gimana nih? Atuh indung maneh teh kan warga teh aya nu bisa. Ayah Berarti Uwa. dari turunan. Jadi teh turunan si Iya, Uwa iya. teh. Uwa, ti Uwa, kakaknya emak. Oh, orang jago ngurut. Memang Pak Haji. Oke, oke. Atuh kieu Gimana nih? ari ieu teh aya permasalahan awalna kieu. Bahasa Indonesia boleh nggak nih? Oh ya, tiasa. Maaf ya. Awal itu Gim- sudah lama ini teh. Hampir 25 tahunnya. hampir 30 Iya, tahun. 30 tahun Mbak, saya sendiri. Jadi dia itu dulu masih muda. Masih kecil saya dulu. 18 tahun. Belum dewasa. Belasan tahun umurnya. Dikawinkan. Oh, Iya, betul. Dikawinkan, Berapa nikah dijodohkan. 16 tahun. walah. Terus? Iya, memang pernah dijodohin. Iya. Iya. Mbak nggak ada cerita tadi ya? Nah, dikawin dan akhirnya teh Itu benar, nggak benar. nah, Iya. tidak bertahan lama. Jadi pas Cuman berapa tahun ya? 3 tahun. Ya? tapi sempat punya ngobrol. anak. Udah. Oh, Punya anak. punya anak pertama umur 17 tahun. Iya, 17 walah. tahun. Muda banget. Nah, udah gitu, itu berlalu. Itu sudah ada godaan sebenarnya. Oh, cuman mungkin belum sadar waktu itu. Cuma karena kan memang dia belum dewasa. Iya, kecil. Jadi teh Masih gimana aja gitu. 17 tahun. Kerja aja saya ke Jakarta waktu Nah, Panglima. sudah gitu kerja. Nah, baliklah ke kampung. Iya, benar. Di kampung teh Kak Ada yang senang. Indung pertama mama. minta ke ibu, ke emak, Minta Iya. gimana? ke emak. Minta dia mau ke Eni katanya. Oh, Iya, ada ada lelaki. seseorang yang Seorang lelaki. minta ke ibu. Tapi dia nggak mau. Iya, Saya mah sukanya sama yang tadi disebut tak Iya, iya, iya. si Iya, SG iya. itu. Nah, menganggap udah deket Iya. sama mama teh deket baik, tapi kamu Menolak. berprasangka buruk terhadapnya Iya, sama itu sebab dan kayak kamu tidak bisa bersikap baik di hadapan dia. Macam Kalau sudah benci-benci,
Alah. Iya. pada saat itu. Dulu Iya, iya, masih kecil mungkin ya, Nek. Mungkin. Habis itu, Kan. setelah itu? Sukanya teh kasih SG. Hmm. Udah, enggak, saya mau ini. Dia pun keras ke emak. Ini teh kok udah maunya teh maunya. Karena merasa teh sudah bisa nyari duit. Pada saat itu ini teh Iya. lagi Iya ya, ini lagi rewind. mengingat dulu supaya ke depan teh lebih baik. Iya. Karena begini kehidupan kita itu juga berawal dari masa lalu. Iya. Iya, betul. Atau jangkit tuh. Betul. Nah, jadi yang dia anggap buruk belum tentu kan? Iya, betul. Itu kan prasangka saja. Karena tidak sekasep pilihanmu. Kan kalau si S eta teh sebenarnya teh ganteng ya. Sebenarnya. Kalau yang itu teh agak gelap kulitnya. Tapi baik hatinya Ini sebenarnya. orangnya ya, Nek? Iya. Yang itu. Yang ini kurus. kecil. Iya, iya. Terus gimana nih? Ya Allah. Nah, ini makanya lagi di Iya. Lanjutkan nih. Pokoknya, Lama, kan? pokoknya dia kalau udah nggak suka sama suka. orang, nggak bisa basa-basi, Iya. nggak bisa. Nah. Gak bisa. Akhirnya Manis ya? begitu sudah ada permintaan dari pihak yang dia sukai, dia iya. Begitu sudah mau dibawakan seserahan, ya sudah kita tentukan tanggalnya, bulannya, udah gitu teh. Mending teh telat sebulan ini mah 3 hari Iya. sebelum kedatangan dia menolak. Gak mau, pokoknya saya gak mau. Tidak batalkan tanpa sebab. Saya lari waktu itu. Ujuk-ujuk ini teh tidak ada rasa sama sekali. Mati Iya, rasa. mati rasa itu kenapa? Hawanya itu ketakutan dan benci. Karena apa? Yang si itu mendengar. Si jangkung. Iya, sih ya. Si Jangkung mendengar. Tinggi itu. Si jangkung teh mendengar, oh Iya. kamu tidak bisa mendapatkan dia. Saya tidak bisa, kamu tidak bisa. Kamu rasakan nanti. Iya, paham aku. Tapi kamu seperti difitnah seolah dia Aku juga curiganya. yang melakukan. Karena apa? Sikap kamu itu sudah menyakitkan orang yang kamu anggap buruk. Saya anggap dia itu tidak baik. Tidak baik teh dari mana? Kan waktu itu kan masih kecil ya, Nek. Kita pun belum tahu sifat orang tuh. Karena seperti dia apa. lebih dewasa. Iya, dulu dia Jauh. lebih dewasa, Panglima. Jadi saya kan waktu itu masih muda, jadi Dia dewasa. Sebenarnya tapi mak teh saya milihnya ke itu. karena dia sudah mapan. Iya, dia baik. Kalau pas masa di kebun dia datang nganterin air. Jadi kan orang tua kan condongnya ke situ. Iya. Mapan teh dalam sikap. Iya, udah dewasa. Tapi dia makan, saya mah nggak mau, saya maunya mau yang sebaya. Iya, waktu itu di Sebaya. Saya juga mau yang ganteng, karena sudah tahu dunia kota. Dia sudah sempat ke Jakarta ya. Iya, ke Jakarta kan saya pulang mau nikah. Dia itu, karena pokoknya sama orang itu tuh bawanya benci sama si jangkung. Iya. Ngapain sih kamu deket-deketin mama gitu? Iya, benar. Malas melihat, juga Iya. malas melihatnya. Dan ditunjukkan dengan Padahal sikap. orang itu teh baik, Neng, gitu manggilnya. Iya. Manggilnya Neng. Iya, benar, Nek. Nah, jadi dia tuh merasa sakit, cintanya ditolak, padahal orang tuanya udah merestui. Tapi dia memilih itu. Cinta Akhirnya dibuat sebelah tangan. supaya kamu tidak jadi. Berarti ini cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Bukan. Bukan begitu. Cinta ditolak, jampi-jampi bertindak. Jadi seperti itu. Baru sadar kan? Baru sadar, ya Allah. Sepanjang tahun Berapa puluhan tahun? kamu tidak ada ketenangan sama sekali. Iya. Mau gimana? Padahal ari suami nu ayeuna teh bager. Bager, Mak. Betul, bager, pinter marah. Tapi dia itu mudah marah, merasa bahwasanya Tersulut emosi. ini dia kunci saran dari Mak. Mak. Teh gini. Ada Panglima, sekuat-kuat perempuan teh jelas istri. Benar. Iya. Harus nurut ke suami. Hari ini teh beda. Tertanam sejak dulu bahwasanya gua bisa sendiri.
Jadi seolah pendamping itu seakan itu tidak berguna. Jadi kalau dia menyolek sedikit, menyinggung sedikit, langsung terbakar. Iya. Jadi begitu, hidup itu harus bisa menyadari, saya ini teh siapa? Oh, saya ini seorang manusia. Oh, manusia itu berarti seorang hamba. Hamba yang mempunyai agama. Agama saya itu kalau seorang perempuan teh harus begini. Kalau yang sudah menjadi istri harus begini. Iya, Ma. Nah, seorang manusia itu harus apa? Sabar dan tawakal. Karena hidup itu memang penuh lika-liku. Iya. Kalau tidak sabar, tidak akan berjalan. Tapi saya kan sabar, Mak. Kalau kamu sabar, kamu tidak akan pisah ranjang. Iya, Mak. Betul. Emang sekarang lagi bisa ranjang? Iya, sebulan. Itulah Oh, yang saya sebulan. sadarnya di situ, Mak. Kenapa sih saya mawas diri, maksud terlepas berantem yang ini kan dia pergi ya sebulan. Karena tidak tahan dengan omongan kamu. Iya, sama itu memang hilaf. Jadi betul. tuh kamu tuh kalau sudah kepancing nih, maunya teh lebih tinggi dari dia. Karena kadang perkataan itu sulit untuk didengar, tapi perilaku itu lebih mudah dilihat. Iya. Berarti arahnya itu apakah dari satu itu atau ada arah lain nih? Ya karena ini bermasalah dan sudah dari awal, jadi merembet kemana-mana. Umpama teh Iya. dari api kecil, itu Neng, api kecil itu kalau didiamkan akan merembet, akhirnya teh terbakar semuanya. Jadi kemana-mana, benar kan? Karena tidak diredam dari awal, itu api kecil. Mungkin kita Akhirnya api ngajak teman-temannya untuk ayo bakar semua. Tapi kan waktu itu bukan keinginan saya, Mak. Ya udah, kalau sudah sadar harusnya kembali ke diri. Ya, itu dia. Itu yang dimaksud. Sekarang kan sudah sadar. Iya, Ma. Berarti mulai sekarang jaga lisan, Iya. terutama itu. Jaga sikap. Kembali kepada diri sendiri ke Allah. Iya, benar. Jadi kalau kan Berarti tidak boleh kita mudah marah. Kendalikan diri, Nah, sabar. ucapan harus jaga ya lisannya. Walaupun nggak bisa Itulah basa-basi. Saya sadar tuh kenapa saya kesini, sebab saya kayak aneh gitu, Mak. Dari mana? Ini teh dari mana? Tasik Tadi dari Tasiknya. Udah panggil aja Maona. Maona. Oh ya ada N-nya Maona. Oh, Mak. Jadi dia jago ngurut dari Maona dong. Ya, Oh. karena kan wak teh bisa. Bisa Saya ya. dulu udah di Malaysia, terus saya pulang libur. Waktu itu masih ada, cuman dia ngomong, kamu lah Neng yang nerusin aku. Terus aku jawab, ya nggak apa-apa sih Wak kalau nolong orang. Saya bilang gitu, waktu saya kerja di spa gitu. Terus saya berhenti, saya kerja sendiri gitu, kalau ada orang Memang. bersalin. Oh iya, oh bisa bantu orang lain. Bayi-bayi ya? Hebat. Jadi itulah banyak hikmah dari perjalanan. Berbaiki. Makanya Allah tuntun ke sini Masya Allah. supaya memperbaiki perjalanan, Itulah sebab- memperbaiki ucapan dan perilaku. Iya. Ibadah yang paling tertinggi adalah akhlakul Karimah. karimah. Oke. Kalau tidak dapat maaf dari manusia, astagfirullah, mengerikan. Kalau Allah itu teh maha Pengampun. pengampun. Iya sih betul. Itu yang paling berat ibadah Hablum minan nas. Ngeri. Dua ibadah. Hablum Allah. Nas dan hablum minallah. Makanya berbuat baik kepada manusia. Sabar. 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 Nggak ada batasnya. Tidak ada Iya. batasnya sabar. Bohong kok dibilang sabar teh ada batas. Tidak. Iya setuju aku mak. Itu kadang saya pun mikir, Mak, gini, saya jahat banget apa ya. Nah itu berarti masih banyak keimanan di dalam diri. Saya selalu pikir, Kenapa? Allah itu sayang supaya bisa Introspeksi.
sadar diri. Oh, Saya ini selalu teh pikir kayak gitu. nggak boleh. Aku teh nggak boleh marah. Ini teh menyesal. Ada setelah dia marah. Iya bener Ma. Oh, ini kalau sudah ngomong mengerikan. So, ida anaknya mana? Mengerikan. Neng, sini Neng. Ini ada pesan dari Mak Aunah nih. Yang paling disukain dari mama teh apa? Kamu yang paling kamu Royal. suka. Baik. Yang paling tidak disukai dari mama apa? Suka marah-marah, memanyun. Dan Perkataannya. Taannya. Oh, apa tajam? Apa nggak keangkat aja? Marah-marah. marah padahal marah jadi besar. dia itu tidak sabar, tidak mau mengerti. Oh, kurang sabar. Jadinya maunya harus dimengerti terus. Iya, iya, iya. Gue tuh udah ngasih banyak ke lu. Oh, diungkit-ungkit. Udah Malah, ya bantu. ampun. Masa begitu jadi seperti itu. Ya, seolah-olah seperti mengungkit. Ini seolah-olah. teh ada di hati, maksudnya perilaku Nah, loh, yang ya, menyesatkan. Kebaca. Hatinya begitu ya. Menyesatkan. Bukan jadi gregetan. Maunya tuh cepet. Iya, nggak suka orang lelet-lelet gitu Bang. Ya tidak bisa semua orang Semua disamakan. orang nggak? Iya, kadang-kadang Nggak sama gitu. kalau mau kemana-mana gitu kan. Daya juang setiap orang beda-beda. Ulah tergesa-gesa. Bener. Iya. Tenang, ini tuh berasa gerusuk. Oh iya, kerasa kerusuk itu istilahnya. Karena begini, yang harus kamu ambil dari ibumu pekerja keras. Iya, Pejuang. pejuang. Kalau tidak Mm-mm. ada jiwa pejuang di dalam diri, Hmm. kamu tidak jadi apa-apa. Masya Allah. Iya, Ma, bener. Walaupun keras, dia cengeng, Oh gitu, astagfirullah. nangis, Iya, Ma. Apa nangis? nangis weh. Walaupun ya, Ini aja ini mewek nih dengan emak nangis ngomong. sambil marah-marah tuh bisa. Oh gitu Iya, ya. iya, Ketahuan ya. Iya, Mak, bener. Saya hatinya lembut sebenarnya tuh, Mak. Baik, cuma karena kejadian masa lalu itu Berpengaruh ke karakternya. Saya lembut, Bang Lima, bener. Jadi kasar Saya ya? lembut orangnya sebetulnya nggak tega kalau lihat orang susah tuh. yang menilai itu orang lain, bukan diri sendiri. Sabar, biarkan orang menilaimu. Iya. Tetapi yang harus kau ingat adalah orang sebenarnya tahu kamu itu orang baik. Kamu kok sudah bantu orang, tidak mau separuh-separuh. Iya, bener. Kalau di sana kan saya ada kumpulan kayak rantau Kamu Malaysia. tidak boleh mendengar orang lain sedih. Iya, bener, Mak. Kamu tidak mau melihat wanita-wanita teraniaya. Iya, sebab saya rasa sendiri kayak gitu. Kamu berani pasang badan untuk Bener. tapi sudah gitu kamu ditendang. Oh gitu, Masya Allah. Banyak kayak gitu kalau udah nolong orang gitu kan. Tapi Makanya tolong dulu diri sendiri. Iya iya. itu mungkin Allah tunjukkan saya suruh ke sini ya, Sebelum Mak, ya. nolong orang lain ya, tolong diri sendiri dulu. Ayo, kamu harus kendalikan diri. Iya, Mak. bener. Sampai kapanpun, kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu tidak bisa punya pendamping. Oh iya, dan hidupnya nggak tenang. Ya? Kadang-kadang saya mikir, mendingan gak usah punya suami lah kalau Jangan. kayak gitu. Atuh tengena seorang ngegel seorang. Sedih kalau pas lagi sakit gitu kan, Mak ya. Sini deketin, Ulah mau seorang dibisikin. tengena. Hari ini teh kan hayangan wae. Apa tuh artinya? Sudah lama. Nggak ngerti nih bahasa Indonesia nek. Merah. Bisikin. Jangan mau sendiri katanya. Oh. Aku mah katanya sukaan katanya. Oh. Mama gitu, enggak ama. Sok-sok hayangan. Enggak ah. Seserian wae teh anak. Kayak adik ya, Ma ya. Mak, Anakna bagen ngimbangin Maknya Iya, lebih baik benar-benar. anak saya bahagia. Ini dia Ma. tuh bisa mengimbangi Oh, iya, ibunya. iya. Jadi anaknya ini justru penengah ibunya. Udah atuh mah sabar. Iya. yang nenangin justru anaknya. Iya. Oh gitu. Masa Kalau meninggal. bisa Gimana mak? sudahi perceraian. Allah tidak menyukai perceraian. Tapi kan tuh bukan mau saya sendiri, Mak. Saya pun nggak mau bercerai. Nggak, tapi ini yang terakhir ini Iya. diusahakan jangan sampai bercerai gitu mungkin Kan maksud atuh mak. yang sekarang mah Bang. belum ada keputusan. Iya. Coba bicara dari hati ke hati. Coba perbaiki. Jangan menuntut
Iya, kesempurnaan. Kesempurnaan Nggak dari ada manusia yang pasangan sempurna, kita. Mbak. Tapi tuntutlah diri kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Kita nyari duit, tapi batin kosong buat apa? Iya mak, bener. Kayak Banyak uang tidur sendiri. yang Jomblo ada, berarti. yang ada eta si Genderuwo. nyingkap mah. Iya. Jadi begini, mimpi kerubuhan Nah, rumah itu itu, Ma. dan binatang itu sebenarnya teh tanda. tanda ya. Apa? Rumah rubuh. Rumah itu kan sebuah Rumah tangga. Tangga. Perjalanan. Perjalanan kita akhir. Kalau perjalanan Penetapan. tidak ada yang baik, kalau catatan dia nanti rumahnya rubuh. Itu jadi kasih tanda Nah, ya. rumah rubuh itu tandanya baik supaya apa? Membangun kembali rumah yang baik, rumah yang bagus, rumah yang indah buat ditempati, yaitu perjalanannya diperbaiki, catatannya dirapihkan. Ya. Itu Ya kan rumah tangga. Jadi jangan sampai rumah tanggamu hancur, rubuh, makanya perbaiki. Itu yang rumah, kalau yang binatang nabrak punggungnya genderuwo. Lain, Lain lagi. justru kenapa punggungnya yang ditabrak? Karena kamu punya masalah dari masa lalu kamu yang kamu pikul. Diingatkan oleh seekor binatang naon. Seperti kucing tapi bukan. Kayak hitam Musang. gitu. Apa sih sebenarnya apa tuh, Mak? Itulah. Jadi sakit itu bisa secara Johir, jasmani, jasmani. bisa rohani. Apa yang kita dapati itu semua kebaikan untuk kita kalau kita menyikapinya dengan berpikir dan bercermin diri untuk kita perbaiki. Memang teman-teman saya pun bilang Susah memang kalau jadi orang cakep ya. apa saya cakep mak enggak. Ih, dulu mah gelis ya teh. Sekarang juga gelis. Cakep dia. Turunan siapa dulu dong? Mak Ona gitu loh. Gitu. Anak Maona tuh. Kan. Iya, udah gitulah ya. Makasih. Mate baliknya, Makasih ya Mak balik kemana, Mak Ona? Sini ya aja. aku balik ke Lembur. Tasik. Nuhun ya mak, terus di pasihan. Makasih ya, Mak. Ya tuh sami-sami nggak satunya. Mak Ona. Ya. Jangan Udah, sampai kalau 3 hari segera selesaikan Iya, iya, masalah. iya. Karena kalau kita marah Kita disusupin setan ya. menutup rezeki kita. Ih, bener. Betul, betul, betul. Ih janganlah, Jangan. sayang. Iya. Satu pintu ketutup aja, aduh rugi. Apalagi banyak pintu nanti. Aduh udah ya. Makasih ya, Makasih ya, Mak. Mak. Ya tuh sami-sami. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man jalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi min ilmihi illa bima syaa wa ti'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yuduhu yafduhuma wa huwal aliyyul azim. Allah 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 Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu tuh siapa? Aku yang punya ini. Yang punya siapa? Yang punya ini. Punya badan. Iya.
Ngapain kamu di situ? Suka aja. Suka mau ngapain suka? Suka ngikutin dia aja. Mau ngapain ngikutin dia? Kan suka sendiri. Hmm? Suka sendiri. Pegang, Dia Neng. suka Neng pegang. suka menyendiri. Tuh. Aku suka lah, aku ikutin dia lah. Tapi yang kamu kerjakan apa di badannya? Bikin dia apa? Ya, dia kesunyian, sendirian. Aku suka aja. Efeknya apa kalau ada badan kamu di badannya? Enggak ada. Aku suka aja. Tapi kamu ganggu. Karakternya jadi berubah. Dia jadi kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu muslim bukan? Muslim bukan kamu? Bisa mengucap 2 kalimat syahadat? Coba. La ilaha illallah. Coba ikutin. La ilaha illallah. Ayo ikutin. Udah dia nih. Oh ya. Allah. Zikir Mbak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Beda auranya kan yang ngomong tadi yang main Awat tadi ini. ya? Beda aura wajah. Fang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minum. Bismillah, baca sholawat, ingatkan untuk kesembuhan. Salam mandi ya, Mama Rana. Ya, ini adalah air doa yang akan dipakai untuk mandi pasien. Ini fungsinya untuk membersihkan dan sekaligus memagari badan pasien dari makhluk dan energi negatif yang selama ini mengganggu. Masuk gentong. Seperti cita-citanya pasien pengen direndam di sini. Tapi netizen tidak boleh lihat. Ya, alhamdulillah Mbak Eni sudah diterapi dan sudah menikmati gentong biru, gentong ajaib. Gimana rasanya Mbak? Dingin. Waktu masuk gentong dingin. Dingin kayak kita di laut gitu. Kayak dilelepin, memang bener lah. Selama ini kan lihat di YouTube tuh kan kayak orang di laut gitu. Nggak Memang percaya ya? nggak percaya. Kayak iya sih, masa sih gitu. Udah ngalamin sendiri. Oh iya. Dingin. Adem. Terus Perubahannya apa sebelum diterapi dengan sesudah? lega rasanya, kayak ngemplong gitu. Lega lah. Tapi waktu diterapi tadi Mbak sakit nggak? Terus apa yang dirasakan? Sakit. Sakit banget. Itu pakai apa sih? Saya lihat pakai lada aja Cuma kan. ada doang gitu. Tusuk ya Mbak rasanya. Kayak ditusuk sampai Kayak dipisau ya. tapi sedih, di samping sakit tuh kayak sedih gitu. Nelongso banget, kayak ya Allah kok sedih gitu. Kenapa aku nangis gitu. Habis itu terakhirnya senyum-senyum sendiri. Tadi Ngerasa nggak? sempet Ya, senyum tahu sih kayak ya tapi nggak sadar gitu, nggak bisa kontrol gitu. Diajak Nah, ngobrol tadi sama sendiri. Panglima, kamu kenapa? Aku suka sama anak ini. Intinya dia kayaknya apa? Nggak mau dipisahin gitu sama Mbak. Mungkin ya makhluk yang selama ini menemani Mbak dalam kesendirian ini. Tapi sadar nggak tadi? Sadar tuh antara sadar sama Nggak enggak terkendali ya? cuman nggak bisa kontrol gitu, maksudnya nggak bisa Nggak bisa menahan gitu. kayak sendirinya gitu. Sebenarnya itu memang kan banyak memendam rasa ya dari dulu sampai saat ini sudah berpuluh tahun gitu. Jadi udah menyatu sama darah sama jiwa, jadi ke bawah gitu tanpa disadari, ke bawah, dan Emosi yang terpendam selama ini. hal itu dengan sendirinya keluar gitu. Nah, jadi Mbak sedih sendiri gitu. Jadi sampai akhirnya ya ibarat kata tuh kayak orang punya masalah sekarang udah Lepas. tahu semua persoalan yang sebenarnya. Yang mudah-mudahan hari ini masalah yang selama ini menjadi misteri dan terpendam dan tertanam di dalam
naluri dan batin selesai, dan artinya jangan diingat-ingat lagi, cukup menjadi sebuah kisah yang harus dikubur dalam-dalam. Itu aja sih. Ini kan udah kisahnya 30 tahun yang lalu. Iya, udah lama gitu kan, kok masih ada gitu. Ya kan selama ini Mbak belum pernah diobatin. Iya. Nah, itu dia. Oh. Jadi Jadi ya terjawab semua lah, saya jadi rasa oh maknanya jadi lega ya. lega. Jadi Soalnya selama ini pun memang pernah gitu ngerasa gitu kan, tapi kan kita nggak tahu jalannya kemana mau berobat gitu. iya. Terus Mbak jadi ini, misalkan tadinya sudah seujuan nih sama yang sini, yang mana yang ini apa yang ini, apa yang ternyata oh nggak terduga ternyata itu iya, arahnya. itulah. Kita kan pikirnya ke sana. Allah jadi rupanya dari sini gitu kan, terjawab sudah. Dari situ. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan Mbak Eni ini. Ya, memang semua manusia punya takdir perjalanan hidupnya masing-masing. Suratan tertulis di Mbak Eni sendiri memang sudah seperti itu. Terkadang kita tidak bisa melawan kehendak alam dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Kalau justru mungkin saat ini Mbak menyadari akan peristiwa seperti ini terjadi pada dahulunya, mungkin Mbak sendiri nggak mau ya kan, bertindak seperti Iyalah, itu nggak gitu. mau, Tapi kan Mbak sendiri nggak bisa sadar, nggak bisa menahan, nggak bisa menahan dan melawan rasa itu, sehingga terjadilah Mbak jadi kabur, yang dianggap jadi menyakiti hati orang. Padahal kalau seandainya hidup ini bisa diulang kembali, mungkin Mbak nggak akan mau bertindak seperti itu kan gitu. benar. Tapi ya semua sudah berjalan dan sudah terjadi. Kita jangan melihat ke belakang lagi, tapi kita harus melihat ke depan bagaimana kita harus bersikap lebih baik lagi, berucap lebih baik lagi, mendengar lebih baik lagi, dan melihat lebih baik lagi. Agar apa? Agar segala suatu kebaikan demi kebaikan datang dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah keberkahan buat kita dan keluarga kita gitu. Jadi yang terbaik itu adalah yang terakhir gitu. Bukan berarti kita dulunya pernah berbuat sesuatu yang mungkin kurang baik jadi menjadi perhitungan juga nanti pada akhirnya, enggak juga. Karena yang dinilai itu adalah yang terakhir kita menjadi baik, bukan yang di awal gitu. Itu saja sih menurut saya. Ya, semua orang juga punya masa lalu Mbak. Jangan kecil hati ya. Semangat. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.